Sebenarnya ini materi teologi ya, biar saya buka kepada publik biar ngerti. Namanya textual criticism, kritik teks. Sama seperti tadi, David ada yang ditulis tanpa yod, ada yang tulis pakai yod. Tapi secara makna sama, bunyinya juga sama. Jadi dianggap itu yang disebut variasi teks. Tapi variasi bunyi tidak merubah arti. Jadi sama-sama David, sama-sama Dawid, W dan V juga cuma beda bunyi. Hurufnya sama persis, waf gitu. Jadi waf dan faf itu sama. Bunyinya aja beda karena beda dialek. Sahabat Shalom, malam ini kita akan belajar membuktikan kepalsuan Alkitab. Tapi sebaliknya. Nah, di belakang saya ini ada dua tampilan ya dari dua buah kitab Beresit. Jadi dua kitab Beresit, yang pertama yang di kiri, yang di sini, itu kitab Masoret. Jadi versi digital dari kitab Masoret. Kitab Masoret kalau nggak salah ini variasi dari WLC ya, Westminster Leningrad Codex. Di sebelah kanan itu adalah Dead Sea Scroll. Nanti saya jelaskan, ada intronya ya di situsnya langsung. Nah, di Dead Sea Scroll ini dari penanggalan karbonnya kira-kira ya 200 tahun sebelum Masehi. Jadi antara kitab di kanan dan kitab di kiri itu selisihnya 1000 tahun kira-kira ya. Jadi usia kitab-kitab di antara keduanya ini menggunakan teknologi carbon dating. Jadi ada potongan kecil dari kitabnya dibakar, kemudian diuji prosentase karbonnya. Karbon 14 berapa, karbon 12 berapa. Nah, dari situ itu ilmu fisika ya. Jadi kalian yang ingin menista agama dan bilang Alkitab dipalsukan, saya harap kalian lebih cerdas dengan membuktikan dengan metode ilmiah. Nah, di sini saya punya dua kitab dengan carbon dating. Semoga Anda paham apa itu carbon dating. Dengan selisih 1000 tahun. Jadi pamerkan juga kitab Anda berasal dari ribuan tahun yang lalu. Ya, ini nanti akan saya buktikan kata per kata ya. Ini saya ambil dari Genesis 1 atau kitab Kejadian, kitab Beresit. Jadi ini urut. Jadi saya akan bacakan beberapa ayatnya secara langsung ya. Huruf demi huruf, adakah perbedaan dari kitab yang selisihnya 1000 tahun. Jadi ini untuk membuktikan kepalsuan Alkitab yang Anda harapkan. Oke, selamat menyimak. Semoga Anda juga bertambah wawasan. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan bagikan ke teman-teman Anda yang bingung apakah Alkitab itu palsu atau asli. Nah, ini ada uji coba pembuktian dengan selisih 1000 tahun. Apakah salinannya sama persis? Nah, gitu. Oke. Tuhan yang hidup menyertai, memberkati bersama kita semua selalu. Amin. Baik, jadi di sini ada sejarahnya ya. Jadi gulungan laut mati ini saya akses dari imc.org.il and wings.shrine.book.scroll. Gulungan laut mati ditemukan tahun 47 di laut mati ya, di beberapa, ini 11 ya, di 47 dan tahun 56 di 11 gua dekat Kirbet Qumran, Northwestern, berarti utara barat ya. Pantai Dead Sea, pantai laut mati, diperkirakan 2000 years old. Jadi ini abad pertama. Tapi paling tua sebenarnya 3rd century ya, ini
Jadi ini variasi ya usianya, 2000 years old more, jadi lebih. Yang tertua bahkan abad ketiga BCE sebelum Masehi. Jadi Yahudi tidak pakai BC tapi BCE, before Common Era. Mayoritas ditulis dalam bahasa Ibrani dengan ada variasi Aram dan Yunani, tulis kambing dan sebagian papirus. Hanya kebanyakan sudah banyak rusak ya, kayak ini potongan-potongan. Jadi memang banyak rusak karena usianya seribuan tahun ya. Tapi ada beberapa yang intact itu masih bersih gitu ya. Nah, kemudian dari yang rusak-rusak ini disusun ulang gitu. Dan ada dikatakan 950 manuskrip dengan beragam panjangnya. Ada yang biblical, ada yang apokrifa, sektarian, dan sebagainya. 200 copy, ya, ini lengkap sekali. Nah, ini luar biasa. Ini jarnya, tempayan yang ditemukan. Tuh, nah ini orang riset ngurusin gini-ginian, diuji ya. Oke, kita lanjut ke perbandingan. Nah, ini kita lanjut ke ada lagi nggak? Ya, silakan baca sendiri ya. imc.org.il. Baik, nah di sebelah kiri ini saya, karena bisa di zoom ya yang ini. Jadi ini berasal dari situs lain, deadscroll.org.il. Nah, di sini ada Genesis. Genesis 1, kelihatan nggak ini? Nah, jadi di potongan ini itu kita Beresit 1 atau Genesis 1 atau Kejadian 1. Kita zoom, ntar full screen. Ini ya. Nah, kita akan bandingkan dengan ini, saya pakai software namanya Kipos. Kipos versi 4.10 GTK 3 WebKit. Powered by Sword Project. Nah, ini open source ya. Oke. Nah, sekarang kita perbandingkan huruf demi huruf. Nah, di sini ada kerusakan, jadi kita tidak bisa baca ya. Kita nggak bisa baca, tapi kita bisa baca ini. Ini apa ini? Ini L panjang ya, L atas. Kalau nggak salah ini Aleph. Nah, ini kita bandingkan. Ini yang saya tunjuk pakai kursor itu ini. Sama nggak? Nah, ini. Nah, ini L. Jadi ini L lamet ya, sampai bawah sini. Kepotong, dipanjangin sampai bawah. Jadi seret ke kanan dikit terus lincip. Nah, kayak pengait. Ini L. Nah, ini sama kan? Cuman dia bagian atas ini agak lebih panjang kalau di Dead Sea Scroll. Panjangnya jauh banget. Nah, kayak gini. Nah, ini bentuk L-nya. Jadi yang atas lebih panjang. Nah, yang ini sama atas ini sama-sama Elohim ini. Jadi ini sama ini itu sama. Nah, ini Aleph, ini Lamet. Nah, ini H, He, H. Ini Yod, I. Nah, ini M, Mem Sofit ya. Jadi ada agak kotak. Nah, ini juga kotak, ada kotaknya. Nah, itu Mem akhir, Elohim. Ini juga Elohim. Ini Elohim. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya lengkap dari depan Beresit bara, jadi pada mulanya bara.
Elohim. Jadi Elohim bara, Elohim melakukan bara, Elohim menciptakan. Jadi beresit baranya hilang, nggak kelihatan, udah rusak. Ini agak sulit dibaca. Ini Elohimnya, nah gitu ya. Ini sama persis. Ini selisih 1000 tahun lebih. Nih. Tunjukkan kitab kalian 2 versi dengan selisih 1000 tahun dan wujudnya sama. Itu ya. Terus yang kedua, ini at itu kata sambung, ini alef dan tau ya. At. Kemudian apa ini? Hasamayim. Nah, tahu nggak hasamayim? Itu langit. Beresit bara Elohim at hasamayim. Jadi ha, sin, sha, sin ya pakai ada suara tenggorokan. Ma, nah ini yod, yi, ini m soft itu. Hasamayim, harin the, sang langit. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, jarang dipakai ya, yang penuh kata tunjuk itu. The itu jarang. Kayak sang saka merah putih. Biasanya jarang, sangat-sangat jarang. Nah, kita lihat ini at ya. Terus di belakangnya ini at. Nah, ini h, ini h. H kayak ini. Nah, ini h. Nah, saya tunjuk ini h. Ini h. Nah, ini shin. Jadi ada 3 garis ya. Ini juga 3 garis. Nah, dia lebih melengkung kalau yang modern di Masoret. Dulu lebih lurus. Nah, asa. Ini mem. Nah, ini mem di tengah sama mem di akhir beda. Nah, ini mem di tengah seperti ini. Jadi ini kayak diputer. Jadi kalau dia agak miring ya, di lubangnya agak di kiri bawah. Lah ini lubangnya sempit. Nah, kiri bawah tapi sempit. Nah, itu beda. Kemudian ini yod. Nah, ini sama. Bedanya yang modern ada tanda baca, yang Qumran tidak ada titik-titik gini, tidak ada. Karena memang yang nasi tambahan titik itu memang Masoret gitu ya, abad ke-8 9 itu. Tuh, nah jadi ini hasamayim. Hasamayim. Ini apa? Ini waf. Ini waf, ini alef, ini tau. Jadi fa'at atau wa'at. Jadi dan. Jadi Elohim at hasamayim wa'at ha. Nah, ini ha. Ini wa'at ya, ini ha. Ha arets, bumi. Land, earth. Jadi kata earth sendiri dari Ibrani. Eretz itu earth. Nah, sama kan? Nah, bahasa Inggris itu dari Ibrani. Jadi ini H, ini Alef, ini Reis, ini Sade ya. Sade bentuk sofit. Oke, jadi di ayat pertama yang terbaca adalah Elohim et hasamayim ve'et haaretz. Ini Kejadian 1 ayat 1 ya. Oke, yang kedua, ini saya hanya akan membaca dua pasal saja. Jadi selanjutnya bisa kesempatan lain mungkin akan kita baca bersama. Yang kedua, ini waf wh arets. Nah, wh arets hajeta tohu wafohu atau wabohu. Ada nggak di sini? Ya sayangnya ini ya udah kelihatan ini hilang. Nah tapi yang tersisa kita coba cari ya ini ya. Ini ada kata Elohim. Nah kata Elohim di bagian kedua itu ini. Jadi dia hilang 1 baris ini. Nah, depan ini nggak kebaca. Nah, kita baca yang bisa saja. Nah, ini Elohim. Terus kita lihat di sini Elohim. Nah, yang kanan ini apa?
Perhatikan ini, kalau di sini kan merah fat atau pet merah hefat ya. Jadi ini Elohim, ini mem depan, jadi kayak C ya. Me R H, ini bukan H ya, sorry, H, enggak ada jedanya. Kalau H itu ada jeda di sini. H, ini P, jadi P atau V. Kalau di modern ada lengkungan untuk memperjelas. Elohim merah hefet, gitu. Alpene, ini al itu kayak penunjuk, agak sulit diterjemahkan, tapi kalau penenya itu kan wajah ya, muka atau wajah. Nah, ini alef, ini L sama ya, al, ini P, nah ini nun, ini waf, nah, gitu. Di alpene secara huruf sama, alpene. Cuman karena kondisinya ini udah ya namanya tulisan tangan ya, jadi kadang ada perbedaan. Tapi hurufnya sama ini. Ini A-nya udah agak hilang ini. Al P N E J ini sebenarnya alpene. Nah, terus di sini apa? Hamayim. Nah, hamayim. Nah, di sini H, ini ma, ini ketindian L di bawah. Hama, ini J, ini mem, sofit. Hamayim. Jadi dari baris kedua ayat 2 ternyata sama. Hamayim. Sayangnya ini hilang ini. Jadi baris pertama ayat keduanya jadi udah kepotong banyak ini. Itu ya. Terus ada lagi enggak? Psalm 133. Oke, kita coba Psalm. Psalm itu apa ya? Ini. Jadi kita akan memberi contoh. Waduh. 133. Oke, saya cari dulu. Oke, Psalm 133, Mazmur ya ini ya, Mizmor. Inggrisnya Psalm, pasal 133 ayat 1. Kita coba apakah bisa. Nah, ini menarik ini. Ini ada, tahu nggak ini apa? Ini tetragrammaton. Perhatikan dia beda dengan huruf-huruf lain. Jadi dia namanya ini Paleo Hebrew atau biasanya Samaritan ya, Samaritannya Bible. Nah, ini juga. Nah, ini tuh kitab Asuri, jadi kalian yang di teologi mesti paham ya. Jadi teks Qumran itu ternyata sacred namer, tidak seperti yang kalian sangka yang benci nama suci gitu ya. Oke, kita coba zoom. Udahlah, ini aja saya zoom pakai ini ya. Oke, kita mulai bandingkan. Jadi ini sir ya. Pengucapan mungkin akan agak beda. sir shin yod reis. Nah, ini kita cari. Nah, ternyata ini shin niyot, ini r, sir. Kemudian yang kedua h ma'alot. Nah, ini h. Kemudian ini ma, ini ayin ya. Nah, ini ayin ma ini lamet, ini naik ke atas L panjang. Nah, ini waf. Nah, waf ini sebagai o. Kemudian ini taf. Jadi ini sir ha ma'alot. Nah, ini kemudian yang berikutnya nilai, ini seva ya, jadi L lamet sama E seva, bukan E jelas, jadi le mungkin yang pendekatan yang paling pas. Ini David, ini di, ini waf,
ini D lagi, jadi DWD, ini A yang bawah, ini da, ini I, ya agak ya Dawid, nah itu ya Dawid, le Dawid, kepada Dawid. Jadi sir itu song, lagu, kemudian hama alat, lagunya Daud, atau makanya dia Mazmur ya, le David. Jadi sir ha ma'alot le David, ini lamet, ini D, ini waf, kemudian ini yod. Nah di sini ada beda, i nya pakai yod, nah, ini D lagi, tapi sama ini bacanya David gitu ya. Oke, terus berikutnya ini H, ini waf, ini H, jadi hinah ya. Kali ini kan hinah, ini hi, ini nun, ini e yang titik dua, ini H, hinah. Nah ini hinah. Terus berikutnya ini mah, mah itu bagaimana gitu, ini mah, tapi ada ini kata sambungnya, ada ininya. Kalau di mode di Qumran tidak ada serta stripnya di atas, tidak ada, karena ini memang terjemahan dari apa namanya, masoret untuk menambahkan. Jadi ini mah, kemudian ini tet ya, tof gitu ya. Jadi tof itu kebaikan gitu, baiknya, betapa baiknya, kira-kira begitu. Jadi mah tof, betapa baiknya. Nah ini David, mah tof, sama kan. Nah ini tet, ini waf, ini bet, jadi tof. Terus ini kalau di modern dibaca u, nah ini umah ya, dan betapa eloknya, betapa indahnya, betapa baiknya, betapa eloknya. Ini tadi apa, tof, kemudian ini waf. Nah waf ini kalau di masoret kan ada titiknya di tengah, jadi u, umah. Nah, ini mem, ini h, terus yang bawah ini ya, kita ke ini, jadi naim, jadi ini na, ini ayin. Nah ini ayin ini dibaca i karena ada ini yod, ini naim, betapa eloknya gitu ya. Nah, Rina mana tadi, top umah naim, nun. Nah ini mem akhir ya, im. Nah ini ayatnya agak nyambung ya ini ya. Jadi harusnya ajin sama yod gitu ya. Naim. Ini nun, ajin, yod, mem. Nah, naim sama. Nah ini naim. Oke, kita lanjutkan. Ini shin, ini bet ya. Ini t, tau. Sebet. Kalau di modern dibaca sefet. Sefet ini duel, jadi kayak tempat tinggal gitu ya, tempat tinggal. Betapa baiknya, betapa eloknya. Terus ini kita mana tadi, naim, ini shin, ini bet, ini taf, sebet, sebet sama itu. Kemudian ini ayin, a, ini khat, ini ada i, berarti akhim atau ya akhim ya. Jadi akhim ini akhot, akhim ini saudara-saudara. Betapa indahnya, betapa baiknya, betapa eloknya saudara-saudara tinggal. Nah, jadi ini saudara-saudara tinggal. Jadi sebet ini duel tadi tinggal. Jadi saudara-saudara jamak ya, tinggal. Nah,
berarti akhim ya, kita cari akhim. Ini sebet akhim. Nah, ini alef, ini khat, ini yod, ini mem, jadi akhim. Nah, ini. Jadi di masyarakat memang antara khat dan he itu agak-agak sulit dibedakan. Tapi biasanya ini khat, ini he, jadi lincipnya beda. Kayak ini ya Elohim. Nah, ini lincipnya yang atas. Ini memang perlu keterampilannya untuk, karena tulisan tangan gitu ya, bukan mesin. Akhim, jadi sebet akhim, saudara-saudara tinggal. Terus yang berikutnya ini G, gam gitu ya. Ya, ini yod, ya, kha, ini D, ya khat, ini khat, ya khat. Ya khat, ya. Gam ya khat gitu. Gam ya khat. Nah, jadi di sini sebet akhim, ini G, ini gamal atau gimel, ini mem, jadi gam. Kemudian ini yod, ya ini kha, khat, ya khat, nah ini D. Jadi gam ya khat, saudara-saudara tinggal bersama. Betapa indahnya, betapa eloknya jika saudara tinggal bersama. Nah itu, jadi dari ayat 133, Mazmur 133 yang beda adalah ini dok, David. Nah, ya, yodnya itu jadi bunyi saja, tidak merubah arti. Jadi le David. Nah di sini L D W D. Nah kalau di sini L D W I D. Ini ada tambahan I, ya, yod. Tapi dibaca sama, artinya sama. Karena yang vokal itu berarti tidak merubah arti. Bahkan bacanya sama gitu. Jadi di masyarakat ditambah i supaya tahu, oh bunyinya i, bukan dawat ya, tapi Dawid. Nah gitu. Jadi untuk memberitahu bunyi. Tapi nanti kalau etimologi asal-usul kata, tambahan-tambahan vokal itu nanti hilang, tidak diurus, diabaikan. Karena yang dipakai adalah konsonan saja. Itu contoh pembacaan perbandingan 3 ayat, jadi tadi Bereshit 1:2 dan Mazmur 1:3 ayat 1. Ini selisih 1000 tahun. Coba Alkitabmu itu atau kitab sucimu itu tunjukkan dengan rentang usia 1000 tahun sama persis nggak? Jangan-jangan beda versinya banyak. Oke, jadi kalau mau mengatakan Alkitab palsu, semoga Anda lebih cerdas dari El Sadik dan bisa membuktikan usianya, membuktikan dengan carbon dating, membuktikan dengan perbandingan huruf demi huruf. Nah ini sebenarnya materi teologi ya, biar saya buka kepada publik biar ngerti. Namanya textual criticism, kritik teks. Sama seperti tadi, David ada yang ditulis tanpa yod, ada yang tulis pakai yod. Tapi secara makna sama, bunyinya juga sama. Jadi dianggap itu yang disebut variasi teks. Tapi variasi bunyi tidak merubah arti. Jadi sama-sama David, sama-sama Dawid, W dan V juga cuma beda bunyi. Hurufnya sama persis, waf gitu. Jadi waf dan faf itu sama. Bunyinya aja beda karena beda dialek. Sama seperti tambahan yod itu tadi. Bunyinya bahkan sama persis, David dan Dawid gitu. Tidak bisa dibedakan. Artinya juga sama. Gitu. Cuman di Qumran dia memberi i karena tidak ada titik-titik yang lain. Jadi kalau di Masorah dia nambah titik, ini bunyi titik atas, garis bawah, titik 2. Ini kayak T, ini A, Seva titik 2 ke atas bawah ini. Strip titik 2 itu tambahnya Masorah. Nah, gitu. Dan titik 3E, nah gitu, sebet. Itu jadilah cerdas dalam
mengkritik Alkitab, termasuk kalau menghina Alkitab baru cerdas. Bagikan ini ke teman-teman Anda. Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin.